positif dan bilangan bulat negatif. Ya, seperti itu. Nah, di sini Ibu sudah membuat diagramnya. Kalau dalam sebuah gambar mendefinisikan bilangan bulat adalah seperti ini. Di sini ada garis vertikal dan garis horizontal ya. Berpotongan, di dalam potongannya itu adalah angka 0 ya anak-anak ya. Nah, untuk ke sebelah kanan itu isinya adalah semua bilangan positif ya. Dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk yang sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya ya. Untuk bagian bawah juga bilangan bulat negatif. Nah, sama dengan sebelah kiri ya. Di sini isinya bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Untuk yang sebelah atas juga namanya bilangan bulat positif ya. Sama dengan sebelah kanan. Jadi mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini Ibu ingin memberitahu kalian bagaimana cara menentukan jika bisa diketahui ada dua bilangan nih, satu yang bilang positif, satu yang bilang bulat negatif, atau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Nah, bagaimana cara membandingkan antara keduanya? Contohnya seperti ini ya. Di sini ada negatif 1 dibanding dengan negatif 10. Di sini di bawahnya ada 2 dibanding dengan angka 4. Ya. Untuk perbandingan itu hanya ada 3 tanda ya Nak ya. Mungkin kalian masih ingat itu ada tanda kurang dari ya. Terus ada tanda lebih dari dan sama dengan. Hanya ada 3 tanda ya. Apakah dia kurang dari, lebih dari atau sama dengan. Dibacanya dari yang paling kiri Nak, selalu dari yang paling kiri. Untuk menentukan tanda ini dibacanya selalu dari yang paling kiri ya. Di sini ada negatif 1 dengan negatif 10. Untuk bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Jadi, untuk bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Di sini lihat ya, ini ada negatif 1 dengan negatif 10. Besar yang mana coba angkanya? Ya, betul. Besar yang negatif 10. Namun, tadi Ibu bilang ya, bahwa semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Maka negatif 10 ini nilainya pasti lebih kecil daripada negatif 1. Maka negatif 1 ini lebih besar ya dari negatif 10. Seperti itu. Ya, lebih besar ya. Lalu di sini ada 2 dengan 4. Nah, kebalikannya dengan bilangan bulat negatif, kalau bilangan bulat positif itu semakin besar angkanya, maka nilainya juga semakin besar. Jadi berbanding lurus ya, Nak. Semakin besar angkanya, semakin besar nilainya. Di sini ada angka mana yang paling besar? Ya, betul, angka 4 ya. Angka 4 adalah angka yang paling besar. Maka 2 dengan 4, mana yang paling kecil? Iya, 2. Maka pakai tanda yang lebih kecil atau kurang dari ya. 2 itu lebih kecil dari 4. Seperti itu. Nah, Bu, bagaimana kalau misalkan yang negatifnya ininya lebih di depan, lalu ada yang lebih besar di depan, terus yang kecilnya di belakang. Nah, ini di sini ada negatif 12 lebih kecil, lebih besar atau sama dengan dari negatif 3. Perbandingannya apa? Nah, tadi ya sama aja Nak. Semakin besar nilainya, semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Maka negatif 12 nilainya lebih kecil daripada negatif 3. Jadi tanda bacanya adalah kurang dari. Seperti ini ya. Negatif 12 kurang dari negatif 3. Seperti itu. Nah, Ibu punya satu perumpamaan. Di sini Ibu akan menggambarkan sebuah garis ya. Di sini ada angka 0, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu di sebelah kiri ada angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Nah, Andi berdiri di angka yang kedua nih, angka 2. Andi
di angka 2 nih. Nah, ketika Andi sedang berdiri di angka 2, dia tiba-tiba mundur sebanyak 4 langkah. Nah, tiba-tiba mundur sebanyak 4 langkah. Di sini kalau mundur 4 langkah dihitung dari 2 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi karena dia mundur 4 langkah, 1, 2, 3, 4, berarti di negatif 2. Sekarang Andi sedang berdiri di angka negatif 2. Seperti itu. Nah, coba dengan soal lainnya. Sama ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3. Coba kita tulis di sini. Ini ada Dea. Dia sedang berdiri di atas angka 4 atau di lantai 4 ya. Dia sedang berdiri di sini. Lalu dia harus mundur sebanyak 2 langkah. Kita hitung ya. 1, 2. Nah, berarti sekarang dia ada di angka ke-2. Lalu ternyata setelah saat permainan dia kalah lagi dan dia harus mundur lagi nak sebanyak 4 langkah. Nah, dari angka 2 dia mundur lagi ya, 4 langkah ya. 1, 2, 3, 4. Sekarang dia sedang ada di negatif 2 ya. Sedang berdiri di angka negatif 2. Karena menang, karena menang lagi nih dia harus kembali maju sebanyak 5 langkah. Nah, sekarang maju ya. Tadi ada di negatif 2, sekarang maju. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di manakah dia berada sekarang? Dia sedang berada di angka 3 ya. Dia sedang berdiri di atas angka 3 sekarang. Seperti itu ya. Itu perumpamaannya ya nak ya. Kalau ada soal cerita yang menyangkut tentang langkah seseorang, misalkan maju, mundur, nah ya seperti itu ya. Kalian buat potretan tentang garis bilangannya, lalu kalian hitung ya, seperti itu. Lia bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan tersebut memiliki 7 tingkat ya, 7 tingkat untuk ke atas, bangunan 7 tingkat untuk ke atas, lalu 2 tingkat untuk ke bawah atau lantai bawah tanah ya. Jadi ada 7 tingkat ke atas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tingkat ke atas, lalu ada 2 tingkat ke bawah ya. Negatif 1, negatif 2. Oke. Ini kita ibaratkan adalah gedung dari tempat Lia bekerja. Nah, sekarang Lia sedang berada di lantai kedua. Lia berada di lantai kedua. Nah, dia akan turun 3 lantai untuk mengambil barang. Kita lihat ya, Lia turun 3 lantai. Ada di lantai berapa kak Lia? Yuk, kita hitung ya. 1, 2, 3. Berarti sekarang Lia sedang berada di lantai bawah tanah atau lantai bawah, yaitu di lantai negatif 1. Namun setelah mengambil barang, Lia harus memberikan sebuah laporan kepada atasannya dan dia harus naik sebanyak 5 lantai lagi. Dari negatif 1 kita naik ya, karena dia harus naik lagi 5 lantai, maka kita akan naik lagi. Hitungannya naik lagi ya nak ya. Dari sini kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang berarti Lia berada di lantai 4 gedung tersebut. Nah, seperti itu ya cara menghitung
tidak jauh-jauh dari positif, negatif kali dengan bagi. Ya, tambah kurang kali dan bagi. Itu tidak jauh-jauh dari tambah kurang kali dan bagi, yang namanya operasi hitung. Namun dalam operasi hitung bilangan bulat itu ada rumusnya. Rumusnya adalah bilangan positif yang bertemu bilangan positif hasilnya positif. Kalau bilangan bulat yang negatif bertemu negatif hasilnya tetap positif. Lalu untuk bilangan positif dengan negatif bertemu hasilnya negatif. Lalu negatif dengan positif bertemu hasilnya negatif. Intinya kalau tandanya sama itu hasilnya positif. Tapi kalau tandanya berbeda itu hasilnya negatif. Ya, bisa terlihat di sini ya. Positif ketemu positif hasilnya positif. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Positif ketemu negatif atau negatif ketemu positif hasilnya adalah negatif. Yuk kita coba untuk contoh soalnya. Ibu punya contoh soalnya ya. Kita mulai dari sini. Contoh soal nomor 1, yang gampang-gampang aja dulu deh ya, kita coba ya. Ada 4 ditambah 2. Lalu nomor 2 ada 5 dikurang 3. Nah, di sini 4 tambah 2 gampang banget ya. Berapa? Iya, betul, 6. Kalau 5 kurang 3? Iya, 2 ya. Hasilnya adalah 2. Oke, ini masih mudah. Tapi bagaimana kalau misalkan kalian bertemu dengan soal yang seperti ini? Negatif 4 ditambah negatif 2. Lalu ada lagi soal yang seperti ini. 7 dikurang negatif 10 ditambah 2 dikali 5 dibagi 2. Misalnya seperti itu ya. 7 dikurang negatif 10 tambah 2 kali 5 bagi 2. Ini sudah campuran. Ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang. Nah, kita coba ini dulu ya. Negatif 4 tambah negatif 2. Sebelum kalian memulai menghitung negatif 4 dan negatif 2, dilihat di sini tandanya ada 2 di tengah-tengah. Ada tanda positif dengan tanda negatif. Positif ketemu negatif dan jawab hasilnya positif ketemu negatif hasilnya adalah negatif. Ya, kita ubah yang ini negatif 4 dikurangi 2. Yang artinya adalah kalian sudah utang 4, utang lagi 2, belum bayar, udah tambah utang lagi. Negatif 4 negatif 2 hasilnya adalah negatif 6 ya. Jadi negatifnya bertambah. Utang 4, utang lagi 2, jadi utangnya adalah 6. Oke. Nah, ini untuk yang nomor 4. Di sini dilihat ada 7 dikurang negatif 10. Negatif ketemu negatif. Hasilnya adalah positif. Oke. Kita ubah dulu ya. 7 tambah 10 ditambah 2 dikali 5 dibagi 2. Nah, ya. Nih. Ini tidak ada dalam kurung, ya, tidak ada tanda dalam kurung, semua terbuka. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke dalam kaidah tambah kurang kali bagi. Tambah dengan kurang ini sama kuatnya. Kali dengan bagi juga sama kuatnya. Bedanya kalau mereka sudah bertemu dalam satu operasi hitung seperti ini, kali dengan bagi harus lebih dahulukan. Nah, harus dihitung terlebih dahulu. Ini dilihat ya, 7 tambah 10 tambah 2 kali 5 bagi 2. Kita kasih dalam kurung dulu 2 kali 5 ya. Kita selesaikan dulu. 7 tambah 10 tambah 2 kali 5 adalah? Iya betul, 10 bagi 2. Sekarang ada tambah dengan bagi. Nah, gampang ya, bagi dulu. Ya, bagi adalah lebih kuat dibanding tambah. Ya, 7 tambah 10 ditambah 10 bagi 2, 5. Nah, sekarang karena tandanya sudah sama semua, boleh dari kiri kita jumlahkan. 7 tambah 10, 17 tambah 5. Ayo. 22. Ya, hasilnya adalah 22. Jadi hasilnya positif 22. Oke. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan ada soal yang seperti
contoh yang nomor 5 ya. Ada soal di sini dikasih dalam kurung negatif 10 dikurangi negatif 4 dikurang 3 ditambah 7 ya. Terus dikali 2 dibagi misalkan dikali 2, dah ini aja deh. Barangkali ini ya terlalu rumit ya. Oke. Ibu ada yang di dalam kurung duluan nih. Yang bagian 10 negatif 10 dikurang negatif 4 dikurang 3 tambah 7 kali 2. Nah, kalau begini caranya, ada yang di dalam kurung dulu, 7 kali 2 nanti mereka nanti dikerjakannya setelah yang di dalam kurung dikerjakan. Jadi kerjakan dulu yang di dalam kurung. Walaupun dia kurang atau tambah, tapi dia tetap menang dalam operasi hitung tersebut. Kenapa? Karena kurang dengan tambahnya punya dalam kurung, tanda dalam kurung ya. Jadi tanda dalam kurung dulu yang harus dikerjakan. Kita ganti dulu ini nih, ada negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Negatif 10 tambah 4 ya. Dikurangi 3 ditambah. Nah, ini baru dikasih di sini ya, ada tambah. Nah, ini tidak kuat. Yang kuat adalah kali 7 kali 2. Nah, itu. Yang ini dulu kita selesaikan. Utang 10.000 dibayar 4.000, sisanya utang 6.000 ya, negatif 6. Dikurangi 3 ditambah 7 kali 2 ya 14. Hutang 6.000, hutang lagi 3.000, jadi hutangnya iya negatif 9.000 ya, ditambah 14. Kalian utang 9.000 ke mama, punya uang 14.000, dibayar nih 14.000-nya ya. Jadi adalah hasilnya yaitu 5. Iya, hasilnya adalah 5. Begitu cara menghitung operasi hitung campuran dalam bilangan bulat ya. Semoga dari video ini kalian bisa mengerti cara mengerjakannya ya. Jika nanti